Sekali nikmat Allah, termasuk di pagi hari ini, ya, nikmat habis istirahat tidur, badan terasa fresh, ya, pikiran pun segar, hati pun tenang. Allah bangunkan kita pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat secara umum, lalu kita tetap dalam keadaan iman dan bertakwa kepada Allah, sehingga dengan sehat dan iman kita bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan salah satu tugas kita, ya, tugas hidup kita sebagai hamba Allah, yaitu beribadah. Hadirin, memang kalau kita renungkan, hidup ini banyak nikmatnya ketimbang sengsaranya, banyak senangnya ketimbang sengsara, banyak sehatnya ketimbang sakitnya, banyak makannya ketimbang puasanya. Kan gitu ya. Tidur malam pun banyak tidurnya ketimbang tidak tidur. Ya, jadi memang banyak sekali nikmat Allah itu. Makanya hadirin, ketika kita diuji oleh Allah dengan suatu ujian, yang memang ujian itu tidak lama, ya, terima dengan ikhlas. Kenapa harus ada ujian? Itulah hidup. Hidup itu tidak satu warna. Hidup itu tidak satu model. Itu sudah menjadi hukum sunnatullah. Berpasangan hidup itu. Berpasangan di sini tidak hanya sekedar jenis kelamin, laki dan perempuan, suami dan istri, tapi berpasangan dalam segala-galanya. Ya kan? Ada sehat, ada sakit, ada yang lahir, ada yang meninggal, ada yang tua, ada yang muda, kan gitu. Ada siang, ada malam, ada nilai baik, ada buruk. Allah pasangkan semua. Ada kalanya kita senang, bahkan banyak senangnya. Sesekali kita tidak senang, bahagianya banyak, sedihnya jarang. Dipasangkan oleh Allah. Sampai nanti ke sana tuh, ada dunia, ada akhirat, ada surga, ada neraka. Itulah yang dalam Al-Quran disebutkan dengan wa khalaqnakum azwaja, dan kami ciptakan kalian berpasang-pasangan. Ya, atau di surat Yasin tuh, ya, Allah katakan, ya, bahwa sungguhnya berpasang-pasangan wa fi anfusikum, dan juga pada diri kalian. Diri kita aja kan itu, ada kanan, ada kiri, ada depan, ada belakang. Begitulah sunnatullahnya. Maka oleh karena itu, atas segala nikmat ucapan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Ketika Allah uji kita dengan tidak nikmat atau nikmat dikurangi, tentu diterima dengan ikhlas dan sabar. Begitulah cara menghadapi kehidupannya. Termasuk musibah yang sedang menimpa saudara kita di belahan Sumatera sana, di kepulauan Sumatera, mulai dari Aceh sampai Medan. Sedang Allah berikan bisa ujian. Karena gini hadirin, apa yang menimpa kita itu bisa bernilaikan 4 hal. Kedudukannya bisa 4 hal itu. Entah itu secara pribadi maupun kolektif. Apa yang menimpa kita itu bisa berkedudukan sebagai 4 hal. 1, kedudukannya sebagai apa? Teguran. Ditegur sama Allah, diingatkan. Bes, terjadi sesuatu. Nyadar enggak? Dan itu bisa efektif. Karena membuat efek jerah dan membuat dia kaget, sadar. Iya kan? Kayak orang di jalan raya, selandang-selondong lampu merah pun diterobos, warna hijau, kenceng kan? Hampir yang robosnya ketabrak, kan kaget dia. Jadi perhatian bagi dia tuh. Apalagi kalau ketabrak misalnya kan, jeger gitu kan. Akhirnya insya Allah tuh, kedepannya dia kan hati-hati tuh.
menderita ditabrak karena salah melanggar. Peringatan ya, sengaja Allah ingetin supaya sadar, karena tidak setiap manusia hanya dengan omongan bisa sadar, sadarnya kadang dengan tindakan. Itulah makanya dalam Islam, jazakallahu khair, itulah makanya dalam Islam dalam kaitan pendidikan boleh menggunakan fisik, boleh selama mendidik dan terukur. Gak pantangan dalam agama kita menghukum fisik tuh. Walaupun dalam undang-undang perlindungan anak dan KDRT nggak dipilih, pokoknya anak disakiti aja. Dan tidak hanya dengan tindakan, termasuk dengan verbal, ucapan. Akhirnya banyak guru yang terjerat dengan undang-undang itu. Murid pun sama Pak. Tidak semua murid nurut dengan omongan, dengan tindakan hukuman baru nyadar. Mungkin termasuk kita dulu. Zaman dulu kan boleh ya, nggak ada masalah tuh guru menghukum. Apalagi di pesantren, dikeplokin tuh ngehafal tuh. Setoran hari ini ngehafal, keplok. Kan anak jadi terpacu. Akhirnya hasilnya dapat dan berkah. Sekarang anaknya aduan, karena sekarang ini zamannya zaman strawberry, generasi strawberry. Maknya orang tanya juga, tanggapan lagi. Kadang nggak cross check ke sekolah. Langsung dimarahi, langsung disatroni, ya, dan lain sebagainya. Nah ini, jadi pendidikan dalam bentuk fisik itu tak diharamkan dalam Islam. Bahkan kata Nabi, muru auladakum bisolat, ya, perintahkanlah anakmu ketika 7 tahun itu untuk sholat. Tapi setelah 10 tahun juga enggak menjadi kebiasaan, bahkan semakin susah, fadribu, pukul kata Nabi. Boleh pukul. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi bernilaikan satu tuh peringatan. Yang kedua, bisa juga bernilaikan sebagai musibah, ujian, cobaan bagi siapa? Bagi yang beriman, bagi yang soleh, bagi yang tetap taat siang dan malam, tekun ibadahnya, hati-hati terhadap larangan Allah, kena juga musibah, ujian. Allah uji lagi supaya imannya meningkat lagi dan reputasinya di hadapan Allah semakin baik. Kan kita ini dinilai sama Allah. Track record kita itu direkam dan nanti ya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hasil penilaian itu, kalau bagus hasilnya, semakin naik derajatnya, tingkatannya naik. Itu. Ya. Jadi musibah. Ya, ujian. Makanya kena tuh yang baik-baik juga. Yang ketiga, azab. Karena sudah kebangetan kedolimannya, kejahatannya, kemaksiatannya, udah Allah binasakan. Bas. Selesai udah. Kan lumayan tuh ngurangin kemaksiatan, karena gerbong kemaksiatannya, gembongnya sudah diwafatkan oleh Allah dengan cara disiksa. Nah, kalau yang begini namanya su'ul khotimah, naudzubillah. Nah, yang terakhir, pengikis dosa. Ya, ada gunanya itu musibah itu. Dalam hadis Nabi, hatta syaukah, ya, sampai-sampai kepada orang yang terkena duri pun, ya, qadarullah kena duri, lagi makan nancep di gusi misalnya, itu cucuk ikan, ya, pada sudah hati-hati, nancep juga, nah itu namanya qadarullah. Dengan hal itu maka dosanya dikikis oleh Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan. Nah, itulah makanya hadirin, di dalam Al-Qur'an dikatakan wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada suatu bencana yang menimpa kalian yang tidak Allah berikan khusus kepada orang zalim saja. Maka jangan heran, yang baik kena, yang tidak baik kena, semua kena, disapu sama peristiwa itu, kejadian itu, bencana itu. Dulu tsunami kan, nggak anak kecil, nggak ada apa, nggak soleh, nggak apa, habis semua, disapu. Makanya kata Allah, wattaqu, takutlah kalian, tuh umum.
suatu daerah, suatu negeri, suatu kampung, suatu keluarga, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah kalian, waspadalah kalian dengan suatu timpaan yang ditimpakan kepada kalian, tidak hanya khusus kepada orang-orang yang zalim saja, yang soleh pun, yang baik-baik pun kena. Cuma tadi tuh, bagi yang baik, yang soleh-soleh apa namanya? Musibah, ujian, sampai meninggalnya. Itulah cara Allah menyelamatkan kesolehannya, wafat dalam keadaan soleh. Dulu pernah ada pertanyaan waktu peristiwa tsunami Aceh. Ada jamaah semacam protes gitu, Ustaz, kenapa peristiwa itu kok orang-orang baik dan anak kecil pun kena? Ya kan? Bukankah anak kecil itu dia belum mengerti apa-apa, bayi segala macam, lagi pula dia kan masih bersih, nggak dosa. Tapi kenapa kena juga dengan peristiwa itu, Ustaz? Saya bilang, ya dua jawabannya waktu itu. Satu, itu tadi. Itulah cara Allah memberikan kebaikan kepada yang bersangkutan dan kepada keluarganya. Apa baiknya, Ustaz? Nah, itu anak diwafatkan dalam keadaan suci bersih, pastinya ke surga dong. Nggak capek-capek itu orang tua ngurusin anaknya, ngedidik anaknya, udah ke surga. Apa itu nggak enak? Cuman kita memandangnya ke situ. Makanya hidup ini tergantung cara pandang. Hidup itu tergantung cara pandang. Ya, kalau memandangnya ke situ, maka dia akan mengucapkan alhamdulillah anak saya sudah wafat. Karena belum sampai ke situ keyakinan dan ilmunya. Makanya ada tadi hadis qudsi, hadirin, hadis qudsi. Ya. Qabattum samrata fuadi, kata Allah kepada malaikat, "Hai malaikat, apakah kau sudah ambil tuh si buah hatinya?" Samrata fuadi, buah hati. Ya, kesayangannya itu, anaknya itu. Naam ya Allah. Madza qala al-abdu? Apa yang diucapkan kedua orang tuanya? Hamdaka wastarja'aka. Ia memujimu ya Allah dan istirja. Bayangkan anaknya diambil memuji, berarti alhamdulillah. Terus wastarja'aka juga istirja. Apa itu istirja? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah? Ibna'u lihadal abdi baitan fil jannah yusamma baitul hamdi. Wahai malaikat, buatkan, bikinkan bagi orang ini rumah di surga, dan rumah itu diberi nama Baitul Hamdi. Udah di surga punya rumah, bayangkan. Jangankan di surga, di Pulau Asam aja punya rumah 5.000 meter. Bahagianya punya rumah 5.000 meter. Di surga punya rumah. Di surga itu di emperannya pun nikmat, apalagi punya real estate. Tapi ternyata dibeli dengan apa tadi? Keyakinan yang luar biasa. Buah hatinya diambil malah alhamdulillah. Mungkin ketika ada orang ucapin itu di pinggir kita, mungkin komentarnya apa tuh? Gile lu ya, anak meninggal malah alhamdulillah. Nah, tergantung keyakinan, keilmuan, ya, dan cara pandang. Bagi orang yang mengucapkan alhamdulillah, terbayang dia ke depannya, alhamdulillah, nggak capek-capek ngedidik anak saya ke surga. Terima kasih ya Allah. Tapi tetap inna lillahi wa inna ilaihi. Nah gitu, hadirin. Nah, jadi kembali ke ayat tadi tuh. Itu kolektif tuh ayat tuh, waqtaku. Makanya supaya suatu negeri, suatu kampung, suatu daerah, suatu keluarga itu ya dijaga oleh Allah dari bencana, maka tanamkan keimanan dan ketakwaan. Nah, ini materi ini sudah masuk ke buah akidah. Buah akidah. Ya. Buah akidah itu diantaranya. Ya. Tanamkan keimanan dan ketakwaan, maka Allah akan berikan keberkahan dari langit dan bumi. Ayatnya hafal kita kan. Walau anna ahlal qura
amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa. Ini ada dua kata nih, iman dan takwa. Apa korelasi dan apa kaitan iman dengan takwa? Amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh. Pasti itu la fatahna, la-nya pendek bukan panjang. Kalau la-nya panjang la tidak, kalau pendek sungguh pasti, itu namanya lam lit taukid. Makanya jangan salah baca juga tuh yang pendek-pendek. La fatahna, pasti kami bukakan. Kalau la fatahna, tidak kami bukakan. Kan jauh, Pak. La fatahna, tidak akan kami bukakan. La fatahna, sungguh kami akan bukakan. 180 derajat beda tuh gara-gara salah baca. Gara-gara salah baca. Nah, inilah pentingnya ilmu tajwid dan makharijul huruf. La fatahna, maka pasti sungguh kami akan bukakan bagi mereka barakatim minas samai wal ardh, keberkahan dari langit dan bumi. Jadi syaratnya dua, iman dan takwa. Walakin kadzdzabu, sayang mereka ngebalelol. Nah, termasuk kejadian bencana di bencana itu gak lepas daripada peran manusia, Pak. Tiba-tiba ada angus, ada bandang, tiba-tiba. Ada apa dengan peristiwa itu? Ada apa gerangan di daerah itu yang memancing datangnya hal itu? Cuman semua mencuci diri dari kesalahan, merasa benar, naudzubillah. Dan ini bahaya. 180 derajat sikap seperti ini bertentangan dengan ajaran Allah. Karena kata Allah di dalam Al-Quran, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah suatu jiwa itu menengok dirinya, mengintrospeksi diri, bermuhasabah. Termasuk kita, Pak, sakit, sakit. Perasaan hidup selektif, makan juga higienis, pilih-pilih. Kok sakit juga? Introspeksi diri. Lalu ngadu sama Allah, ya Rabb, bila kejadian ini sebagai akibat dari perbuatan dosa hamba, maafkan hamba, dan jadikanlah kejadian ini sebagai pencuci terhadap dosa dan kesalahan hamba. Hamba terima ini dengan ikhlas, namun ya Allah jangan lama-lama ujiannya, takut iman hamba nggak kuat. Ngadu sama Allah. Jadikan ini sebagai pencuci dosa ya Allah, hamba ikhlas. Ya, ini semua dengan cara ini engkau bersihkan dosa hamba. Nah, demikian pula secara kolektif. Suatu negeri, suatu kampung, terjadi musibah bencana, mestinya semua pada muhasabah itu. Umar bin Khattab juga kan begitu nyuruh-nyuruhnya kan. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian nanti di akhirat dihisab. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu peristiwa yang menimpa kita itu ternyata paling tidak kedudukannya, fungsinya bisa 4 hal tadi. 1, teguran, peringatan. Sadar enggak? Kalau nggak sadar-sadar, udah Allah binasakan kalian nanti. Kedua, sebagai musibah, ujian bagi orang-orang yang baik. Yang ketiga, azab. Allah binasakan dengan cara itu bagi mereka yang enggak sadar-sadar. Dan yang keempat, sebagai pencuci dosa dari dosa dan kesalahan. Maka oleh karena itu, kata Profesor Amin Rais, ya saya pernah membaca makalahnya, bahwa hidup ini harus menanamkan kesolehan dalam sosial. Soleh sosial. Belakangan muncul lagi istilah beliau, akidah sosial. Bingung kan? Akidah sosial. Rupanya apa? Nah, ini implementasi dari bahasan subuh ini nih. Mananya apa hadirin? Keyakinan kita itu harus diimplementasikan dalam kehidupan sosial. Ya, bila terjadi banyak masalah dalam kehidupan sosial, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk dalam berkeluarga,
ya, berarti nilai-nilai akidahnya tidak dibawa ke dalam kehidupan sosial. Emang nilai-nilai akidah kalau dibawa kehidupan akan apa yang akan terjadi? Oh, kebaikan kesimpulannya. Kebaikan dunia dan akhirat, kebaikan bagi dirinya, lingkungan sekitar, bahkan bagi bangsa dan negara dalam skup yang luas. Kalau nilai akidah dibawa ke dalam kehidupan sosial. Makanya saya ketika membaca tema ini, wah ini luar biasa sekali. Ya. Nah, hadirin, dikarenakan temanya seperti itu, maka tidak lepas dari bahasan akidah. Berangkat dari situ dulu. Saya kutip beberapa makalah dari ahlul ilmi tentang akidah. Fadlul ilmul aqidati wal imani bil tauhid wa fawaiduh. Keutamaan akidah, iman, tauhid dan faidahnya. Ada 3 kata di sini: akidah, iman, tauhid. 4 berarti ya, faidah. Ya. Apa itu akidah? Dari kalimat akdun, akoda, ikatan. Ada namanya akdun nikah, bahasa kitanya akad nikah, bahasa Arab itu. Artinya apa akad nikah? Ikatan, ya, berkeluarga sehingga menjadi pasangan suami istri. Yang asalnya sebelum akad nikah tidak ada ikatan, setelah ijab qabul lewat akad nikah menjadi ada ikatan, sehingga kedudukannya istri dan suami. Lewat apa? Akdun nikah, diikat. Dikarenakan sudah diikat, nah itu harus saling memberi, harus saling responsif karena sudah diikat. Akdun secara bahasa. Nah, di sini akdun apa kaitannya? Ikatan keyakinan, ikatan keimanan, ikatan kepercayaan yang kesananya akan melahirkan ikatan loyalitas. Akidah namanya. Paham ya, insyaallah. Akidah dari kalimat akdun artinya ikatan. Ya, akidah dalam keimanan berarti keyakinan, ikatan keyakinan, kepercayaan, keimanan. Ya, kalau akidah Islam tentu ikatan yang ada dalam Islam, maka tentu hanya kepada Allah. Itu akdun. Ya, ikatan. Apa itu iman? Yaitu keimanan itu artinya kepercayaan. Ya. Keyakinan. Kalau tadi akdun ikatan, iman keyakinan. Tauhid, nah akidah dan keimanan kita itu harus mencapai tingkatan tauhid. Karena tidak setiap orang yang berakidah dan beriman itu mencapai tingkatan tauhid. Itu masalahnya. Sehingga ada kalimat tauhid. Apalagi di kita aja kan ada 5 akidah, ada 6 ya, ada 5 akidah, ada 5 keimanan yang resmi. Keimanan orang Islam, keimanan orang Kristen, orang Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Secara bahasa akdun itu ikatan. Iman itu namanya keimanan, keyakinan, kepercayaan secara bahasa. Ya, maka mereka juga menyebutnya iman kita. Juga punya ikatan keimanan. Cuman ikatan keimanan mereka sasarannya kepada roh-roh jahat, benda-benda mati, dan seterusnya. Secara bahasa itu masuk kepada akdun dan imanun. Nah, orang Islam, akidah dan iman kita itu harus mencapai tingkatan tauhid. Apa itu tauhid? Dari kalimat wahada yuwahidu tauhidan, artinya mengesahkan. Maksudnya menjadikan Allah satu-satunya dalam segala-galanya. Tauhid dari kalimat wahid artinya satu. Maksudnya menjadikan Allah satu-satunya dalam segala-galanya. Nah, keyakinan atau akdun dan imanun kita itu harus mencapai tingkatan itu, yaitu mencapai tingkatan tauhidullah. Nah, ini sudah tingkat tinggi nih, udah bagus nih tauhid. Tauhid lawannya syirik. Apa arti syirik? Banyak keyakinan, minimal 2
kepada Allah yakin, kepada selain Allah yakin. Nah itu namanya syirik. Nggak boleh ada itu. Ya. Syirik dibanding kafir, masih mending syirik daripada kafir. Kenapa mending? Walaupun mending tetap salah dan dosa besar. Ya, kenapa dikatakan mending? Masih ada keimanannya kepada Allah walaupun dibarengi dengan keimanan kepada selain Allah. Masih ada imannya. Contohnya siapa? Musyrikin Mekah. Mereka beriman Pak kepada Allah. Percaya pencipta langit dan bumi itu Allah. Di Quran diabadikan kan. Tapi kenapa mereka dikatakan musyrikin Mekah? Padahal mereka beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, Allah pencipta langit dan bumi. Apa yang membuat mereka dijuluki musyrik padahal sudah beriman kepada Allah? Tadi ya ada keyakinan lain. Ternyata apa keyakinannya? Menjadikan patung-patung itu sebagai perantara. Makanya patungnya ngejajar di Ka'bah. Ya kan? Mereka tidak langsung berdoa kepada Allah, tapi melalui berhala itu. Siapa mereka berhala-berhala itu? Ternyata orang-orang baik juga. Orang-orang soleh, orang-orang baik. Saking soleh dan baiknya, diabadikan. Kalau bahasa sejarahnya dimonumenkan. Gitu. Ya. Setelah dimonumenkan, akhirnya dijadikan sebagai media perantara. Nah ini larinya ke bab wasilah. Makanya dalam Islam urusan wasilah dan perantara ini diatur, tidak sembarang berwasilah. Tuh Pak. Ya, memang harus dari sini pondasinya. Kalau pondasinya ini beres, insya Allah itu yang lainnya ngikutin. Ibadah hariannya ngikutin, kehidupan dalam sosialnya ngikutin. Ketika diberi amanah bakal ngikutin. Justru itu semua akan terwarnai dengan pondasi ini. Akan terwarnai dengan pondasi ini. Maka itulah dakwah para nabi yang pertama dan utama adalah tentang akidah. Rasulullah di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Di Madinah 10 tahun. Itu 13 tahun apa coba dakwahnya? Akidah. Makanya ayat-ayat Makkiyah, yaitu ayat-ayat yang turunnya periode Makkiyah, itu tentang akidah, termasuk tadi surat Al-Waqi'ah yang dibaca oleh imam, ya imam kita. Ayat tadi itu dibaca secara besar bahwa manusia ini terbagi pada dua kelompok. Ya, ashabul yamin wa ashabus shimal, kelompok kanan dan kelompok kiri. Tuh, keimanan. Ashabul yamin kelak di sana di akhirat mereka akan ditempatkan di surga dengan segala fasilitasnya. Nah ini lagi-lagi kepada pasangan tadi, kelompok kanan, kelompok kiri, surga, neraka, hidup, mati, dunia, akhirat, memang begitu. Nah, cuma dua di dunia ini, gak ada yang tiga, dua. Mereka kebenaran itu cuma satu, selain benar adalah batil, selain baik adalah buruk. Lawan benar apa? Salah. Lawan kanan, kiri. Lawan surga, neraka. Lawan zalim, adil. Lawan iman, kafir. Selesai. Makanya nggak ada keraguan Pak bagi seorang muslim yang sudah sampai di sini pemahamannya. Batil, batil. Syirik, syirik. Kafir, kafir. Jangan bilang kafir dong. Lah apa dong kalau nggak jangan bilang kafir? Apa kalau nggak bilang kafir? Coba selain kafir apa? Selain kafir apa? Nggak ada. Suratnya juga kita hafal. Ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafir la a'budu. Tuh kafir tuh. Datang tuh. Ajaran syubhat. Ngapir-ngapirin orang. Lo kafir, kalau nggak kafir sebut apa dong? Nah, ini hati-hati Pak sekarang tuh gitu. Kembali hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya kalau keimanan itu dibawa ke dalam akidah keseharian, dibawa ke dalam kehidupan sosial kita, maka akan melahirkan hal-hal sebagai berikut. Kembali kepada pokok pembahasan. Jadi hadirin, itulah ya kita harus pahami judul.
Karena saya punya pengalaman, anak 12 SMA kelas 12 itu kan bikin KTI ya, karya tulis ilmiah. Begitu bikin disetorin, diteskan. Belum kemana-mana, ngetesnya baru judul doang. Apa arti judul ini? Satu. Apa korelasi kalimat pertama dan yang kedua? Bingung. Kenapa kamu milih judul ini? Bingung juga nih bocah. Wah ini mah hasil kerjaan AI ini mah. Hasil kerjaan AI nggak dibaca dulu. Akhirnya begitu ditanya, nah ganti lagi judul yang kamu kuasai. Nah itulah pentingnya memahami judul. Karena judul itu kan ada korelasinya nanti ke bawahnya itu. Nah makanya dipahami dulu. Ulang, akidah sudah jelas tadi ya, iman sudah jelas, tauhid sudah jelas. Terakhir fawaiduhu, faidahnya, manfaatnya, buah daripada akidah, keimanan dan ketauhidan. Ada buahnya dong, ada manfaatnya pasti. Ya apalagi ini urusan keyakinan, keimanan. Nah hadirin, yang pertama, keutamaan akidah adalah ta'alluqu ilmil aqidati wal imani wa tauhid bi a'zami syai'in wa huwa Allah Subhanahu wa taala. Keterkaitan akidah, iman dan tauhid adalah dengan sesuatu yang sangat agung, dialah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tentang akidah, iman dan tauhid itu berkaitan dengan yang maha agung, perkara besar. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala. Tuh kaitan dengan itu tuh akidah tuh. Maka kalau salah akidahnya, menyeleweng keimanannya, tercampur ya dengan kemusyrikan, bukan lagi tauhid jadi syirik, itu bahaya besar. Saya bilang tadi, jangankan kafir, syirik aja bahaya besar. Maka tidak boleh ada syirik. Harusnya apa? Tauhid. Udah jelas tadi ya, tauhid itu adalah wahadah, mengesahkan, bersihkan keyakinan kita dari yang lainnya, tetapkan satu hanya Allah. Maka itulah kalimatnya apa? La ilaha, la, buang, tolak, tetapkan satu hanya Allah. Itu satu, ayatnya banyak, bisa dibaca ayatnya mah. Dua, anna jami'ar rusul da'u aqwamahum ila tauhidin awalan. Tauhid, keimanan dan akidah ini dakwahnya para rasul yang pertama dan utama. Allah sengaja milih seorang rasul dari sekian miliar manusia. Tugasnya apa? Menyampaikan tauhid ini, menyampaikan akidah ini, menyampaikan keimanan ini supaya mereka tidak salah sasaran dalam urusan keyakinannya. Allah sebagai pencipta, Allah memberi segala-galanya, malah sujud kepada selain Allah, kan gak nyambung. Sama dengan anak, dimodalin sama orang tua, sekolahin sama orang tua, sampai berhasil, berterima kasih kepada tetangga, kan gak nyambung tuh anak. Kayak gitu. Supaya gak nyambung begitu, alias supaya nyambung, kirim tuh Rasul, jelaskan kepada mereka siapa pencipta langit dan bumi, siapa pencipta matahari, bintang, gemintang, dan seluruh makhluk yang ada di jagat raya, termasuk yang di bumi. Sampaikan kepada mereka bahwa itu semua adalah Allah. Itulah tugas Nabi dan Rasul, terutama Rasul, yang alhamdulillah ajarannya sampai ke kita. Bersyukur sampai. Banyak belahan lain, orang lain di belahan dunia lain yang dakwah Rasul nggak sampai kepada mereka. Bahkan sampainya Islam ke kita ini sebelum abad teknologi ini booming. Masih zaman tradisional, belum ada handphone, belum ada internet dulu. Qadarullah dikirim tuh oleh para sahabat pejuang dai-nya ke Indonesia lewat Gujarat Arab. Notabene abad ke-7 katanya tuh dalam sejarah. Tiba-tiba ngapain ke Indonesia jauh? Itu kan Allah yang menggerakkan, Pak, Bu. Allah yang menggerakkan. Ya, oleh hamba-hamba Allah dikirim para dai ke Indonesia. Dan kita termasuk yang punya keyakinan yang benar itu. Ini nikmat iman tuh di sini nih. Makanya kalau khatib penceramah, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam. Kadang masih hampa ya. Apa tuh maksudnya? Karena belum dijelaskan. Ini nikmat iman ini.
Kita berada dalam keyakinan yang benar, yaitu keyakinan kita disasarkan, difokuskan kepada pencipta langit dan bumi dan jagat raya ini yang tidak pernah mati. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan-Tuhan yang lain udah mati duluan kan, Tuhan yang lain makan. Coba lihat tuh sejarahnya para agama-agama yang lain. Pada mati duluan Tuhannya. Aneh juga makhluknya masih pada hidup, Tuhannya udah mati. Yang ngurusin makhluk siapa dong setelah Tuhan mati? Bingung juga. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itulah dia tidak mati, berdiri sendiri. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak mati. Kacau kalau Tuhan mati. Kalau Tuhan mati siapa yang matiin? Berarti kan selain Tuhan, makhluk. Berarti kalau makhluk matiin Tuhan sampai Tuhan itu mati, jagoan makhluk dong daripada Tuhan. Buktinya Tuhan mati di tangan makhluk. Kan bingung juga tuh akidahnya. Berarti jagoan makhluk dong. Apa iya makhluk lebih jago daripada Tuhan? Nah, bersyukur kepada Allah. Wariskan nih keyakinan ini kepada cucu kita. Wariskan. Dan nanti di akhirat akan ditanya oleh Allah. Kalau kita tidak mewariskan akidah ini. Dari Imran 19 sudah jelaskan, inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah itu hanya Islam. Maka agama sebuah nabi dan rasul sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, dan juga nabi-nabi yang tadi disebutkan namanya karena banyak dalam hadis, maka agamanya satu, yaitu Islam. Yahudi Nasrani itu bukan agama sebetulnya. Yahudi kan nama suku, Pak. Bangsa Yahuda. Tapi kenapa belakangan jadi agama Yahudi? Nah itulah. Jadi keyakinan lain selain yang dalam Islam. Nah ini hadirin. Jadi kembali. Anna jami'ar rusul da'u aqwamahum ila tauhid awalan. Yang pertama kali didakwahkan oleh para nabi dan rasul kepada kaumnya adalah tentang tauhid. Kenapa? Tadi kembali yang pertama, karena tauhid a'dhamu syai'. Ya, perkara yang sangat besar dalam hidup seorang muslim adalah akidah. Maka dakwah pertama diutamakan tentang akidah. Itu ayatnya banyak. Ketiga, anna Allah Ta'ala amar bi tauhid jami'al ibad. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan bahwa semua hamba-hambanya itu harus mentauhidkan Allah, karena tidak ada yang bisa ditauhidkan dalam hidup ini kecuali hanya Allah, karena yang selain Allah semuanya fana. Tadi pada mati itu kan, Tuhannya pada mati dengan episode-episode tertentu. Ya, wa'lam annahu la ilaha illallah, atau surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Tidaklah mereka diperintah illa liya'budullah, kecuali agar mereka menyembah kepada Allah, menghambakan dan mengabdikan dirinya kepada Allah, mukhlishina, dengan ikhlas. Ya, ikhlas di sini tentunya lahir daripada keimanan kepada Allah, tauhidullah, lahuddin, dan dalam rangka menegakkan agama, hunafa, hati selalu condong cenderung kepada menyembah kepada Allah. Hunafa, condong cenderung, maksudnya selalu selalu mempertimbangkan urusan agama, ya, urusan ibadah. 4, anna tauhid haqqullah 'alal ibad. Karena tauhid itu merupakan hak Allah. Jadi ketika kita mentauhidkan Allah, maka ketika itu kita sedang menyerahkan hak Allah. Kan Rasulullah pernah dalam sebuah perkumpulan dengan para sahabat bertanya, apa kata Rasulullah? Ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah. Kata Rasulullah, hai para sahabatku, teman-temanku, teman seperjuanganku, tahukah kalian apa hak Allah yang ada pada hambanya dan apa hak hamba yang ada pada Allah? Tuh bicara hak. Apa itu hak? Hak itu apa? Sesuatu yang harus dimiliki seseorang.
Bila ada pada orang lain, maka orang lain itu harus menyerahkan kepadanya karena itu haknya. Ada hak, ada kewajiban. Kalau kewajiban sesuatu yang harus ditunaikan. Kalau hak, sesuatu yang harus diserahkan, diberikan kepada yang berhak menerimanya. Itu hak. Nah, yang harus kita serahkan kepada Allah itu, karena itu adalah hak Allah, an ta'budu wa la tusyriku bihi syai'a, menyembahnya dan hendaklah tidak boleh menyekutukannya. Hak Allah, Pak, Bapak Ibu. Tadi sholat subuh, ya, hak Allah itu. Maka kalau kita sholat berarti sedang menyerahkan hak Allah. Sebaliknya kalau kita tidak sholat, tidak ibadah, hak Allah dia gasap, hak Allah dia rampas. Bayangkan, jangankan hak Allah, hak manusia aja dirampas, akibatnya besar tuh dampaknya, hukumannya, ya kan? Itu hak manusia. Afala ini hak Allah Rabbul Alamin, digasap sama dia, dicuri sama dia, tidak diberikan kepada yang harus menerimanya itu kepada Allah. Maka itu namanya kezaliman, kecurangan dan perbuatan maksiat. Pasti dampaknya, akibatnya, hukumannya akan berat. Nah ini Pak, kalau ibadah sudah sampai di sini pemahamannya nggak bakalan susah ibadah. Ibadah, nah bicara ibadah, kan antabuduh tadi ya. Ini dia hadisnya, kita simak. Ya, ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Ya, hendaklah engkau menyembah kepada Allah dan tidak boleh menyekutukannya. Ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hendaklah engkau menyembahnya. Ibadah kata para ulama terbagi dua. Artinya penghambaan kita kepada Allah itu dalam dua jalur. Satu jalur hablum minallah, dua jalur hablum minannas, alias ibadah ghairu mahdhur. Apa ibadah jalur hablum minallah? Kayak tadi sholat 5 waktu, sholat sunnah, sholat wajib, ibadah haji, puasa, itu ibadah hablum minallah. Nah, yang kedua pengabdian kepada Allah dalam hablum minannas. Nah, kalau hablum minannas ini sudah diyakini sebuah ibadah, yaitu ini semua adalah hak Allah dalam muamalah, maka pasti dalam muamalahnya akan baik, akan benar, akan jujur, akan amanah. Ini yang belum ada dan masih hilang di negeri kita, mulai dari atas sampai bawah. Makanya masalah negeri ini semakin hari semakin runyem. Urusan ijazah saja kan nggak selesai coba. Karena akidahnya nggak ada. Kalau akidah ada, ini umat ramai udah tunjukin nih ijazah saya. Semua nih. Tapi kenapa coba nggak ditunjukkan? Bikin runyem coba. Kan orang baik mah ingin menyelesaikan masalah ya, bukan memperberat masalah. Contoh tuh Pak, runyem urusan sekertas lembar aja, la haula. Lagian kepo amat sih, pengen tahu ijazah orang, itu kan data pribadi. Masalahnya jabatan publik. Jangankan ijazah, hartanya aja kan diverifikasi dalam KPK ya kan. Ada jabatan publik, ada undang-undangnya, ada aturannya. Istri Anda ada berapa, tinggal di mana, itu harus tahu anak Anda ada berapa. Karena ada jabatan publik. Contoh bagi umat, bagi bangsa yang 300 juta ini kurang lebih penduduknya. 280 sekian. Selesaikan urusan, gampang. Nih, gak usah ribut. Asli kok. Selesai. Kalau iman kepada Allah. Tuh Pak. Makanya kalau akidah ini dibawa ke dalam kehidupan, selesai urusan. Masalah kemiskinan. Mudah menyelesaikannya kalau dengan akidah. Mudah Pak. Kita ini punya dana simpanan haji triliunan, dana abadi umat. Itu kalau dipakai usaha, untungnya untuk yang miskin, contoh, taruhlah 1 triliun. Nih gambaran aja Pak. Ya, zakat, infak, sedekah gitu deh, terkumpul 1 triliun termasuk dana simpanan haji. Ya kan? Bikin pom bensin, 1 pom bensin berapa? Taruhlah 200 miliar. Gak nyampe kali ya. Taruhlah 200. Berarti kalau 1 triliun berapa? 5 kan?
Minimal 5 pom bensin sudah ada tuh milik umat sampai hari kiamat. Untungnya untuk umat tuh yang miskin-miskin di cover dari hasil pom bensin yang 5 dari 1 triliun. Kalau 200 miliar, kalau 100 miliar punya 10 pom bensin. Kalau 50 miliar punya 20 pom bensin dari 1 triliun. Kalikan kalau 10 triliun, selesai kan urusan. Ayo, dana zakat tuh. Kemiskinan mudah Pak dengan syariat ini. Masalahnya orang Islam Indonesia menolak syariat masalahnya. Udah runyam terus. Akidah lagi-lagi nih, akidah. Ngurus kekayaan negara apa, Masya Allah, namanya tambang. Aduh, mudah dengan syariat, dengan akidah. Para pemegang amanah, pengelola kekayaan negeri, kalau jujur karena akidah dibuat dalam urusan muamalah, berbangsa dan negara, makmur kita. Pak Mahfud MD sudah ngomong, duduk manis aja dapat 20 juta per bulan. Orang dalam tuh yang ngomong, Pak Menko dulunya. Ini yang belum ada di negeri kita. Akidah. Lihat di zaman Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, Abbasiyah, Umayyah, sampai di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, bingung menyalurkan zakat, infak, sedekah. Semuanya jujur, semuanya melaksanakan. Kalau ada kebocoran tidak jujur, berapa persen lah? 20% aja kebocoran masih mending. 80% berarti makmurnya, 20% bocor kagak jujur. Lah kalau nggak makmur berarti berapa persen tuh ketidakjujurannya? Kalau nggak makmur, berapa persen ketidakjujurannya? Nggak bakalan jujur kalau tanpa akidah. Nonsen. Pendidikan S1, S2, S3, S-teler. Ini S-teler enak. Nonsen tanpa akidah. Jebolan mana juga? Jebolan mana? Nonsen tanpa akidah. Karena kontrol bagi seorang muslim akidah. Kalau akidah pusing dengarnya Pak. Semua los daripada akidah. Padahal untuk menangani urusan itu mereka digaji dengan makmur tunjangannya. Masih juga akidah berarti hilang. Nah inilah makanya tadi kan akidah, terus iman, tauhid. Nah ini tauhid ini yang belum dibawa nih. Gak usah tinggi pendidikan Pak, akidah aja terpakkan. Kalau akidah diterpakkan, walaupun dia seorang pengembala, orang udik, akan jujur. Dan ini kisah terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ingat kan kisah si pengembala itu? Nggak tinggi Pak pendidikannya, orang udik pengembala. Arab gunung Baduy, mana ada ngembala di kota, nggak ada rumput, kampung dong. Tapi dikarenakan akidah sudah menerpa dirinya, begitu dirayu, dicoba, diuji oleh Umar bin Khattab agar satu aja kambingnya dijual sama dia dari ratusan kambing, majikannya nggak ada, orang lain nggak, cuma dia berdua. Tapi si pengembala mengatakan, ya Tuhan saya tidak melihat, tapi Allah yang melihat saya. Nangis tuh Umar, punya penduduk kayak begitu tuh, masyarakatnya tuh haru nangisnya Umar tuh, ya kan? Allah melihat saya, majikan saya, pengembala loh, apa sih pendidikannya? Lah di kita profesor, doktor korupsinya. Ini lillahi, karena bukan akidah profesornya. Inilah Pak pentingnya Bu akidah, makanya tanamkan ini ke anak kita. Kalau anak kita ditambahkan akidah, pergi kemanapun walaupun sendiri, pasti dia bisa menjaga diri. Orang tua saya nggak menyaksikan, tapi Allah menyaksikan saya. Saya nggak sholat, orang tua nggak tahu, tapi Allah maha tahu. Saya nggak mungkin tidak sholat. Enak Pak. Makanya cari pendidikan yang ada agamanya, jangan cuma cari gratis. Iya, cari yang ada agamanya dari TK, SD, SMP, sampai SMA. Baru perguruan tinggi, orbitkan, rencanakan untuk perguruan tinggi negeri.
Kalau saya begitu, nggak dapat negeri swasta yang ada agamanya banyak perguruan tinggi. Kita ini kan kadang orientasi dunia melulu tanpa mendampingkannya dengan agama. Apa susahnya, siapa ruginya dengan agama? Nah, itulah karena godaan syaitan. Hati-hati sampai salah memilih. Gak mungkin lebih baik Pak generasi kita, baik secara keluarga maupun Indonesia, kalau akidah nggak ditanamkan. Gak bakalan lebih baik. Gak bakalan secara pribadi, keluarga, apalagi berbangsa dan mereka, gak bakalan lebih baik kalau tanpa akidah. Karena dari akidah inilah dampaknya, akarnya ya akan terbawa ke dalam kehidupan muamalah. Contohlah kita yang jujur-jujur. Kenapa takut berbuat culas, berbuat bohong? Karena kan masih takut sama Allah kan. Nah, itulah kembali ke definisi takwa. Ada 4 definisi takwa yang digulirkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, apa kata Ali? Al-khaufu bil jalil wal amalu bit tanjil war ridha bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. Masya Allah, kalimatnya indah, puitis, isinya dalam. Itulah orang-orang berilmu. Itu definisi takwa tuh. Al-khaufu bil jalil wal amalu bit tanjil wal ridha bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. Artinya al-khaufu bil jalil, takut sama Allah yang maha mulia. Jalil dari kalimat jalla jalalu, salah satu asma Allah dari 99 asma Allah. Yang familiar kan Allah ya sama Rabb. Jalil nama Allah, Allah jalla jalalu. Al-khaufu bil jalil, takut sama Allah yang maha mulia. Ini aja satu dibawa, insya Allah kemana-mana benar. Kenapa mencuri? Iya, takut dong diazab. Kenapa nggak ngambil barang orang? Takut. Kenapa bohong? Takut. Terus takut sama Allah. Bener udah satu aja nih. Masalahnya kita nggak ada yang ditakutin sama kita itu. Boro-boro Allah, undang-undang aja nggak ditakutin. Iya kan? Memang aduh itulah rusaknya diri kita Pak. Ada cerita, tahun lalu kita memverifikasi murid. Tes urin, ada satu murid yang ternyata berindikasikan narkoba. Lapor polisi dong, cerita tentang polisi. 2 minggu udah keluar, ditebus. Nah kayak gini ini nih, mental lagi-lagi. Rahasia umum, saat tetangga ada narkoba, gebong narkoba juga tuh, tangkap. 2 bulan udah keluar. Geleng-geleng kita, kok bisa keluar bukannya diproses. Mental rusak di negeri ini Pak. Kenapa? Akidah. Kalau akidahnya lurus, hati-hati cari harta. Duit apaan ini? Gak bakalan dia memperjualbelikan masalah. Takut sama Allah, haram barangnya, nanti akan dampak kepada dirinya dan keluarga. Belum lagi nanti di akhirat. Akidah nggak ada Pak, akidah nih. Habis di kita pengajian cuman bukannya kajian akidah. Ngelawak banyaknya pengajian itu kan, ceramah itu kan. Coba kalau akidah kayak gini nih, tanamkan. Insya Allah hasilnya ada. Makanya kualitas para dai juga harus dilihat juga lagi. Kan banyak yang ceramah yang cuma ketawa ngebodor aja, pulang bawa apa? Mohon maaf ya, kita juga selektif dalam ngaji maksud saya. Bolehlah ada ininya lah, ada ketawanya gitu kan, ada humornya. Tapi kan gak humor sendiri begitu melulu. Apalagi kalau sudah baca Al-Quran. Mestinya kita merenung dan menangis, bukan malah Quran dipelesetkan dan seterusnya. Kembali ke pokok bahasan hadirin. Jadi ya, anallah ta'ala mutajamil ibad. Hak Allah ya. Jadi menyembah kepada Allah tuh. Nah, anna tauhid syartun likubulil amal. Nah, ini dahsyat lagi nih. Tauhid itu syarat. Wa qala subhanahu wa ta'ala wa man arada al-akhirata wa sa'ala sa'yaha wa huwa mu'min. Lagi-lagi nih wa huwa mu'min nih. Wa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat dan dia bekerja keras untuk kehidupan akhirat tersebut, wa huwa mu'min, dan didasari iman,
faulaika maka mereka itulah kana sa'yu masykura, amalnya diterima. Ya, amalnya diterima. Dan banyak lagi. 7. Ada 15, Pak. Nyambung apa udahan nih? Terakhir, tahqiqus sa'adah li jami'il basyariyah fid dunya. Ya. Bahwa aqidatut tauhid itu adalah ya, kebahagiaan yang hakiki untuk seluruh manusia yang mukmin ya di dunia. Maksudnya apa, Pak? Dengan tauhid hidup akan bahagia. Dia dapat rezeki dengan cara yang halal. Pas rezekinya, bahagia. Kenapa? Karena ini didapatkan dengan cara yang halal. Tenang makannya juga, nggak ada beban. Aduh, gimana nanti di akhirat? Tapi kalau bukan dengan cara yang halal, lagi makan juga mikir, karena ingat dapatnya. Begitu dikeluarkan ingat dapatnya. Sehingga di kita kadang suka ada tuh bapak-bapak ada 2 rekening. Satu rekening gaji asli, kedua rekening lain-lain. Itu maksud lain-lain apa tuh? Ada 2 rekening, Pak. Maksud lain-lain apa? Tenang. Dituduh mencuri, orang nggak mencuri pasti akan tenang. Orang mencuri, gak usah ngajak-ngajak yang lain, bikin tim untuk membela, enggak. Ayo, orang saya nggak mencuri. Mubahalah di baiat, oke. Orang saya nggak mencuri. Mubahalah, ayo. Mubahalah itu sumpah, Pak. Mubahalah tuh. Jadi kalau dia benar padahal bohong, ya, atau dia berbohong padahal benar melakukan, dia mubahalah itu dibinasakan oleh Allah. Itu mubahalah. Ayo, orang saya nggak takut. Orang yang berani mubahalah cuma 2. 1, benar salahnya. Kedua, orang nggak punya keyakinan kepada Allah. Siapa Allah? Ayo mubahalah, orang saya nggak takut sama Allah. Siapa Allah? Nah, naudzubillah kalau itu. Naudzubillah. Ini aja mungkin hadirin, ya. Kaitannya materi, judul akidah, implementasinya terintegrasi dalam kehidupan tadi sudah disampaikan. Kalau akidahnya bagus, maka pastinya di muamalah pun akan bagus. Ya, karena muamalah itu merupakan hilir daripada hulu. Hulunya apa? Akidah. Pokoknya apa? Akidah. Ranting dan pohonnya apa? Urusan muamalah dan ibadah-ibadah. Salat gak susah kalau akidah kuat. Ke pengajian gak bakal susah. Walaupun pengajian itu lagi materinya, tak mengapa. Karena saya ingin mendapatkan pahala daripada pengajian tersebut. Duduk di masjid aja kan udah lumayan, duduknya udah luar biasa. Langkah demi langkah pun. Apalagi sudah materinya misalnya baru, atau menyegarkan kembali materi-materi yang lalu, maka tentu manfaatnya dapat. Demikian, kalau mau ada bertanya silahkan, tidak pun tak mengapa. Kembalikan ke pembawa acara. Wallahu ta'ala a'lam.